Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Saya atas nama Majelis Zikir Muhammadiyah Kabupaten Bintan mengumpulkan bersama dengan para jamaah untuk saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, hadiah buat mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan beban mereka yang hari ini mendapatkan satu cobaan, ya, satu ujian yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita semuanya sebagai sesama muslim menaruh prihatin, dan salah satu di antara keprihatinan kita adalah dengan berupaya untuk mendonasikan sebahagian daripada harta yang mungkin hasilnya tidak seberapa, tapi ini adalah langkah awal yang tentunya kita lakukan. Di antaranya adalah dalam bentuk perlawanan kita kepada Zionis Israel yang sangat kejam dan biadab, yang telah membunuh orang-orang lemah, warga sipil, anak-anak, perempuan, orang-orang tua, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai syuhada yang akan memperoleh mereka punya tempat nanti tinggi di surga Allah. Saya serahkan ini kepada Mas Ihsan sebagai ketua, untuk kemudian besok diserahkan ke Basnas Kabupaten, dan semoga sampai ke tangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jumlahnya kurang lebih 2.244.000, ya. Semoga bisa diterima dan bermanfaat. Saya terima donasi dari Komunitas Zikir Muhammadiyah Bintan. Mudah-mudahan dengan sedikit hadiah atau donasi dari rekan-rekan bermanfaat bagi saudara-saudara kita di Palestina. Amin. Disolimi oleh Israel. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan jalan terbaik bagi saudara kita di Palestina. Amin. Ya, syukur. Jazakallah khair. Ya. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال أيضا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dikumpulkan di majelis kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga setiap perlangkahan kaki kita menjadi catatan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada henti-hentinya dan tiada kita lupakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita hadir dalam satu majelis yang disukai Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu. Tadi kita sudah mengumpulkan daripada sebahagian harta yang kita miliki untuk kita kirimkan sebagai hadiah buat saudara-saudara kita di Palestina. Semoga amal-amal melalui harta
Karena berjuang itu tidak hanya jiwa. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walladzina jahadu fisabilillahi ya bi amwalikum wa anfusikum, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diri dan harta-harta kalian. Allah tidak melihat banyak dan sedikitnya, itu tergantung daripada kemampuan masing-masing. Fattaqullaha mastata'tum, berupayalah kamu menjadi orang yang bertakwa, orang yang beribadah kepada Allah, orang yang berjihad di jalan Allah semampu dan sekuat apa yang kamu miliki. Tidak melihat, karena ada seorang sahabat Nabi juga, dia hanya memberikan segantang kurma, bahkan hanya sedikit ya, segantang kurma itu pun kurma-kurma yang sudah yang dipetik di bawah, yang sudah apa ya, abker, dan itu diolok-olok sama orang-orang yang ada kemunafikan dalam hati mereka. Itu apa itu? Berinfak dengan. Tapi Allah memuji orang itu dalam Quran. Allah memuji orang itu atas keikhlasannya menyumbangkan yang sedikit yang dia miliki kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk jihad di jalan Allah. Jadi kalau kita tidak bisa mengirimkan jiwa kita, mengirimkan tenaga kita, paling tidak kita telah mengirimkan harta yang kita miliki yang tidak seberapa. Ini pun juga milik Allah. Harta yang kita punya ini adalah milik Allah, dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nilai daripada sedekah yang kita berikan itu mengantarkan kita mendapatkan fadilah seperti mana kita sholat di Masjid Aqsa, di mana fadilah sholat 1 kali di Masjid Aqsa itu sama dengan sholat 1000 kali di luar Masjid Aqsa. Ya. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kadang-kadang kita bertanya dalam hati, ya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menolong hamba-hambanya? Seolah-olah Allah membiarkan ini terjadi genosida. Tidak, para jamaah sekalian. Sesungguhnya ini adalah sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Falyatawakkalul mu'minin. Katakanlah, tidak akan menimpa satu musibah kepada kami, kepada kita semuanya, illa ma kataballahu lana, kecuali musibah itu telah dituliskan Allah di atas Lauhul Mahfuz. Wa maulana, dia adalah sebaik-baik pelindung. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Maka hendaknya setiap orang-orang yang beriman itu bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya katakan tadi adalah bukannya Allah tidak menolong. Bahkan Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersama dengan Rasul itu berkata kepada Allah, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah ini kepada kita? Karena beratnya penderitaan yang dirasakan. Kalau kita hari ini hanya diolok-olok saja kan, hanya dipindahkan saja tempat kita berdakwah, ya, hanya difitnah sedikit aja, tapi itu kita rasakan sudah sangat berat sekali. Kalau di zaman-zaman dahulu, lebih parah daripada apa yang kita rasakan. Bahkan nabinya sendiri, hatta yaqula rasul, dan Rasul dan orang-orang beriman yang bersama dengannya berkata pula, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah ini kepada kita? Ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Hari ini kita melihat bagaimana Allah menceritakan kisah-kisah yang terjadi di zaman dulu, yang kita lihat secara kasat mata dengan kecanggihan teknologi di zaman sekarang.
sekarang. Kalau dulu Pak, penjajahan Indonesia ini tidak seberapa. Penjajahan di Indonesia ini hanya mengambil keuntungan sumber daya alam, dan itu yang diperangi ya hanya orang-orang yang menantang. Kalau yang tidak menantang ya tidak diperangi. Kalau ini di zaman sekarang kita ini yang kita tengok, orang yang menatakan iman, yang membela tanah airnya, tidak mau berpindah tempat tinggalnya, dan itu anak-anak, perempuan, orang tua dibombardir dengan sangat biadab. Tidak tahu maunya apa. Maunya adalah genosida, menghabiskan manusia yang ada di tempat itu. Ini adalah berulangnya sejarah. Berulangnya sejarah di zaman sekarang ini, yang kita lihat secara kasat mata, ini adalah sejarah yang terus berulang. Dalam surah Al-Buruj ini akan saya sampaikan kisah ini, supaya menenangkan hati kita, bahwa kejadian ini juga pernah berlaku di zaman sebelum kita, di mana mereka mempertahankan imannya sampai rela mereka itu ya disiksa dengan sangat parah. Kalau dibom Pak, kena langsung mati. Kalau ini parah, lebih parah lagi daripada itu. Dalam surah apa? Surah Al-Buruj. Itu satu surah itu hampir menceritakan masalah itu. Saya bacakan surahnya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذي العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Artinya was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang, wal yaumil maw'ud, dan demi hari yang dijanjikan, wa syahidin wa mashhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu ya para pembesar Najran di Yaman. Ini kisahnya di Najran di Yaman. An-nadiyatul waqud, yang berapi-api, membuat api dari kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid,
dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Alladzi lahu mulku samawati wal ard, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabun hariq. Sungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan, ya, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapatkan azab jahannam dan neraka. Mereka akan mendapatkan azab neraka yang membakar. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha an-nar, dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Tuhanmu sangat keras. Innahu huwa yubdi wa yu'id, sungguh dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Wa huwal ghafurul wadud, dan dia adalah zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Dzul arsyil majid, yang memiliki arsy lagi mulia. Fa'alun lima yurid, maha kuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Hal ataka hadisul junud, sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang Fir'aun wa Tsamud, yaitu Fir'aun dan Tsamud. Balil ladina kafaru fi takdzib, memang orang-orang yang kafir selalu mendustakan. Wallahu min waraihim muhit, padahal Allah mengepung mereka dari belakang sehingga tidak dapat lolos. Bal huwa Qur'anun Majid, bahkan yang didustakan itu adalah Al-Quran yang mulia, fi lauhim mahfuz, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, itu lauh mahfuz. Kisah ini adalah kisah menceritakan tentang Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ini kisahnya akan saya bacakan. Kisahnya ini akan ada sedikit panjang supaya kita tahu itu orang-orang dibuatkan api yang besar. Baru orang-orang pembesar Najran itu di samping menyaksikan. Kamu beriman, dilempar langsung ke dalam api. Tidak pakai tanya-tanya. Ditanya aja, beriman, lempar, beriman tidak, diloloskan. Tapi rata-rata semua dimasukkan dalam api yang berkobar-kobar. Ya. Kisahnya yang ada di Palestina sama juga. Sampaikan kisahnya, ini menarik. Ini ada menyangkut masalah sihir-sihir juga di sini. Di dalam dulu sudah ada sihir-sihir. Ya, bagaimana kisahnya? Saya akan tafsirkan ini dalam kisah yang agak panjang yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW terkait surah Al-Buruj ini supaya kita dapat ilmunya. Ya. Tapi ini tidak kacamata pula ya. Malu udah tua ya. Saya bacakan. Kisah ini dikenal dengan kisah Ashabul Ukhdud, yaitu orang-orang yang membakar orang-orang beriman di dalam parit. Parit itu bukan parit api. Dulu tidak ada bom, yang ada api. Orang-orang yang beriman ini tetap teguh pada keimanan mereka pada Allah, sehingga raja di masa itu marah, yaitu Raja Najran, dan membakar mereka hidup-hidup. Kisah ini mengajarkan wajibnya bersabar dan berpegang teguh pada kebenaran meskipun Anda disakiti, bahkan meskipun Anda dibunuh. Ya, apa-apa dibunuh, orang meninggal sesaat aja, jadi orang kembali ke mana. Kita selengkapnya mengenai Ashabul Ukhdud ini ditafsirkan dan dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Saya bacakan aja artinya ya, karena bahasa Arabnya panjang.
An Suhaib bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun. Rasulullah SAW bersabda, dahulu ada salah seorang raja dari golongan umat sebelum kalian, kata Rasulullah. Ia mempunyai seorang tukang sihir. Nah, jadi dari dulu raja itu tukang sihir dan tukang ramal. Samping kiri kanannya, sama dengan sekarang. Presiden ada tukang sihir dan tukang ramal, menyihir manusia dengan propaganda dan propaganda apa itu? Dan peramal, nanti besok ini yang menang itu. Dan dulu memang begitu, cuman wajahnya berubah sekarang. Ya, propaganda dan apa namanya? Peramal. Ya. Dahulu ada seorang raja dari golongan sebelum kalian yang mempunyai seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir itu tersebut berada dalam usia tua, ia mengatakan kepada raja bahwa ia sudah tua dan ia meminta agar dikirimkan anak yang akan jadi pewaris ilmu sihirnya. Nah, jadi memang ilmu sihir itu turun-temurun juga, ada sanadnya. Jadi kalau ada mau belajar ilmu sihir, sudah ada ilmu sihir itu, ya, itu sudah tinggal kita. Nah, sekarang ada juga. Mau belajar ente ya silakan jadi syirik nanti. Jadi dia bilang, maka ada seorang anak yang diutus kepada tukang sihir tersebut lalu mengajarinya. Dia ada seorang anak dipilih, raja pilih. Nah ini ya, mau belajar. Ya, jadi dia dipilih untuk belajar, untuk diturunkan ilmunya. Jadi menurunkan ilmu syirik itu zaman sekarang sudah dari dulu ada. Ya, Bang Mantum minta ilmu sihir misalnya. Ada dulu sudah ada tuh, ya, tidak hanya zaman sekarang. Ya, Rasulullah yang menceritakan nih, tidak tanggung-tanggung. Nah ini hebatnya. Di tengah perjalanan, ia ingin belajar. Anak ini bertemu dengan seorang rahib. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang rahib atau seorang pendeta. Tapi pendeta yang beriman. Dan ia pun duduk bersamanya dan menyimak nasihat si rahib. Ia pun begitu takjub pada nasihat-nasihat agama yang disampaikan oleh si rahib. Ketika ia telah mendatangi tukang sihir untuk belajar, ia pun menemui si rahib dan duduk bersamanya. Ketika terlambat jadi dia juga belajar sama tukang sihir, dia belajar juga sama ulama. Dua-dua dia pelajari ini ilmunya nih. Ada yang di sini belajar sama saya, ada juga belajar sama Mbah Dukun, ya saya tidak mana lah. Ada kisahnya juga begini, ya, ada kisahnya. Ini kisah, ini Nabi yang cerita, bukan saya, ya. Dia menyimak nasihat si rahib. Ia pun begitu takjub pada nasihat-nasihat yang disampaikan si rahib. Ketika ia telah mendatangi tukang sihir untuk belajar, ia pun menemui si rahib lalu bersamanya. Ketika terlambat datang mendatangi tukang sihir, ia dipukul. Maka ia pun mengadukannya pada rahib. Rahib pun berkata, jika engkau khawatir pada tukang sihir tersebut, maka katakan saja bahwa keluargaku menahanku. Jika engkau khawatir pada keluargamu, maka katakanlah bahwa tukang sihir telah menahanku. Ini supaya nggak dicari-cari kenapa terlambat gitu. Kenapa lambat pulang, kenapa lambat datang sama keluarganya, dia bohongin. Tapi bohong untuk kebaikan. Karena dia belajar agama sama si rahib tadi, ulama. Pada suatu saat ketika waktu ia dalam keadaan demikian, lalu tibalah di suatu tempat dan di situ ada seekor binatang besar yang menghalangi orang banyak di jalan yang akan dilalui. Jadi ada jalan di tepi gunung, ya, hanya satu-satunya jalan. Ada situ binatang yang buas mau menerkam orang yang kalau lewat. Anak itu lalu berkata, pada hari ini saya akan mengetahui, saya mau lihat, ya, ilmu manakah yang lebih benar, ilmunya penyihir, ya, atau ilmunya si rahib itu. Oh, dia mau ngetes. Ini kan mau ngetes ilmu saya juga, silakan. Ya, lanjut ya. Karena manusia kadang-kadang minta ngetes gitu kan. Maka ia pun mengambil sebuah batu kemudian berkata, ya Allah. Ini kalau dalam bahasa Arabnya ini dikatakan oleh orang itu,
Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amri sahir faktul hadhihi dabba hatta yamdi annas. Dia berkata gini, ya Allah, apabila perkara rahib itu, ilmu yang diajarkan oleh rahib itu lebih engkau cintai di sisimu daripada tukang sihir yang diajarkan kepada saya, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang banyak dapat berlalu. Lalu ia melempari binatang tersebut dengan batu. Ya Allah, kalau misalnya engkau ridho atas apa yang aku pelajari sama si rahib tadi, ya, daripada yang saya pelajari sama tukang sihir tadi, maka bunuhlah binatang ini. Dilempar. Apa yang terjadi? Kisahnya menarik. Lalu ia melempari binatang tersebut, lalu terbunuh binatang itu. Lalu orang-orang bisa lewat. Lalu ia mendatangi rahib dan mengabarkan hal tersebut. Rahib tersebut pun mengatakan, wahai anakku, saat ini engkau lebih mulia dariku. Jadi biasanya bisa saja itu murid lebih mulia daripada gurunya. Yang itu guru yang rendah hati. Tapi kalau ada murid yang kayak begini juga kelewatan, itu murid yang tahu diuntung. Tapi dia tawadhu juga. Wahai anakku, saat ini engkau lebih mulia dariku, keadaanmu sudah sampai pada tingkat sesuai apa yang saya lihat. Jadi guru itu melihat juga sampai di mana muridnya itu belajar. Dari dulu begitu. Ya, ini sudah tingkatan tinggi, anak ini sudah keimanannya sudah, ketauhidannya sama Allah sudah, ilmunya sudah bagus. Tapi apa pesan gurunya? Masya Allah. Apa pesan gurunya Rahib tadi? Ulama tadi. Sesungguhnya engkau akan mendapat cobaan. Maka jika benar demikian, janganlah menyebut namaku. Ingat, setiap murid yang belajar sama gurunya dari dulu sampai sekarang pasti ada ujian setelah dia belajar atau dalam pelajaran yang dia ambil. Bukan hanya sekarang, dari dulu. Kalau kita belajar pasti diuji. Ya. Kalau demikian, jangan kamu bilang namaku, jangan kamu bilang tentang aku. Ya. Anak itu pun lalu dapat menyembuhkan orang buta. Jadi orang buta disembuhkan sama anak itu. Orang yang punya penyakit kulit pun demikian. Ia pun dapat menyembuhkan orang yang dari berbagai macam penyakit. Nah, jadi kalau aku sini belajar, begono begini itu bisa menyembuhkan orang, segala macam itu karena Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala yang berikan kami itu. Berita ini pun sampai di telinga sahabat dekat raja yang telah lama buta. Ada sahabat raja yang sudah lama buta, dia datangilah anak itu. Ia pun mendatangi pemuda tersebut dengan membawa banyak hadiah, yang berkata pada pemuda tersebut, ini semua bisa jadi milikmu asalkan engkau menyembuhkanku. Pemuda itu pun berkata, aku tidak dapat menyembuhkan seorang pun. Ini harus kalian pahami tawadhunya ini. Kau kan bisa mengobati orang, jangan sombong. Ya. Aku tidak dapat menyembuhkan seorang pun, yang mampu menyembuhkan hanya Allah. Bahwa yashfi, dialah yang maha menyembuhkan. Jika engkau beriman pada Allah, tapi dia tawar, kalau engkau mau beriman kepada Allah, aku akan berdoa padanya supaya engkau bisa disembuhkan. Ia pun beriman pada Allah. Ini karomahnya anak ini luar biasa. Kalau orang beriman, dia berobat, sudah langsung dia obati, sembuh seketika. Ia pun beriman pada Allah, lantas Allah menyembuhkannya. Maka dakwah kita ketika kita menyembuhkan orang, upayakan yang mereka gantungkan itu hanya kepada Allah, bukan kepada kehebatan kita, tetapi kepada Allah yang menyembuhkan. Sehingga bertambah iman mereka, bukan tambah beriman sama kehebatan kita. Kalau kemudian bergeser nilai-nilai iman kita, akan terasa itu dalam kalau ada orang yang diberikan karomah begitu, ya,
Nanti orang menganggap kita yang hebat bukan Allah Ta'ala. Ya. Kemudian para jamaah sekalian, lantas Allah pun menyembuhkan sahabat raja yang buta tadi. Seketika sahabat raja tadi kemudian mendatangi raja dan ia duduk seperti biasanya. Raja pun bertanya padanya, "Lah, siapa yang menyembuhkan engkau? Menyembuhkan penglihatanmu?" Ia pun menjawab, Allah. Ini kalau ada orang yang kita doain, kita jampi-jampi dengan doa-doa dan dia sembuh dan kita sandarkan kepada Allah, dia punya iman bukan ke kita tapi kepada Allah. Itu yang kita inginkan. Ya, itu yang kita mau. Ya, jangan bergeser itu. Raja pun kaget. Apa engkau punya Rabb atau Tuhan selain aku? Ini Tuhan. Jadi Raja Najran ini juga mengaku Tuhan. Tidak hanya Firaun mengaku Tuhan, Raja Najran juga ini mengaku Tuhan. Sahabat itu pun berkata, Rabbku dan Rabbmu itu sama, yaitu Allah. Akhirnya dia dakwahi sahabatnya ini, raja itu. Raja itu pun menolak, menindaknya. Ia terus menyiksanya sampai ditunjukkan anak yang tadi. Siapa yang ngajarin kamu ini? Maka dicarilah anak itu. Rupanya anak itu adalah anak asuh dia pula, yang disuruh belajar ilmu sihir. Raja lalu berkata kepadanya, "Wahai anak, telah sampai kepadaku berita mengenai sihirmu yang bisa menyembuhkan orang buta dan berpenyakit kulit, tentang kau dapat melakukan ini dan itu." Muda tersebut pun menjawab, "Sesungguhnya aku tidaklah dapat menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan adalah Allah." Mendengar hal itu raja lalu menindaknya. Ia terus menyiksanya sampai ditunjukkan pada pendeta yang menjadi gurunya. Ketika pendeta tersebut datangkan, raja pun memerintahkan padanya, "Kembalilah pada ajaranmu." Pendeta itu pun enggan. Lalu diletakkan gergaji dan diletakkan di tengah kepalanya. Lalu dibelahlah kepalanya dan terjatuhlah belahan kepala tersebut. Setelah itu sahabat dekat raja didatangkan pula. Ia pun diperintahkan hal yang sama dengan pendeta, "Kembali pada ajaranmu." Ia pun enggan, lantas hal yang sama terjadi. Ia datangkan gergaji dan ditaruh di tengah kepalanya. Lalu dibelahlah kepalanya dan terjatuhlah kepala orang tersebut. Jadi kata Nabi, itu cerita zaman itu, memang dibelah, digergaji ini manusia hidup-hidup supaya mereka kembali ke ajaran menyembah manusia. Tapi pemuda hebat. Kemudian giliran pemuda tersebut datangkan, ia diperintahkan hal yang sama, kembalilah kamu kepada ajaranmu. Namun ia enggan. Kemudian anak itu diserahkan kepada pasukan raja. Raja berkata, "Pergilah kalian bersama pemuda ini ke gunung ini dan itu. Lalu nakilah gunung tersebut bersamanya. Jika kamu telah sampai di puncaknya, lalu ia mau kembali pada ajarannya, maka bebaskan dia. Jika tidak, lemparkan ia dari gunung tersebut." Diikat, dilempar dari gunung. Kalau dia mau kembali, bebaskan. Karena dia pewaris ilmu sihir. Tapi bukan sihir dia pakai, ilmunya raib itu. Ilmu doanya raib yang dia pakai. Ya. Lantas pasukan raja tersebut pergi bersama pemuda itu lalu mendaki gunung. Lalu pemuda itu berdoa, "Ya Allah, cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu." Gunung pun lantas berguncang dan semua pasukan raja akhirnya jatuh. Lantas pemuda itu kembali berjalan menuju raja. Ketika sampai depan raja, pada pemuda itu, "Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan teman-temanmu tadi?" Pemuda tersebut menjawab, "Allah Ta'ala telah mencukupi dari tindakan mereka." Lalu pemuda ini dibawa lagi bersama pasukan raja. Maksudnya Allah sudah mematikan semua itu pasukanmu. Itu maksudnya. Lalu dibawa lagi pasukan anak muda ini, ya, dengan sebagian pasukan pergilah mereka ke tengah lautan. Sampai di tengah lautan, kemudian dipaksa untuk kembali, tidak mau. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala balikan sampan tersebut. Lalu pasukan raja pun tenggelam. Pemuda tersebut kembali berjalan mendatangi raja. Raja kaget, ini anak ini pakai ilmu kebal apa ini, mati-mati dia. Didatangkan ke gunung, dibuang, tak mati, kita yang mati. Dibawa ke laut, tenggelam, dia tak apa-apa, kita yang tenggelam. Jadi ilmu-ilmu karamah itu sejak dulu sudah ada. Dia bukan nabi,
Dia waliullah, masih muda lagi, masih remaja. Ya, masih remaja. Ini dari cerita orang tua yang dapat karomah, anak muda juga dapat karomah. Ini contohnya yang anak muda dapat karomah. Ia pun berkata pada engkau tidak bisa membunuhku. Jadi raja kaget. Kata anak itu, engkau wahai raja tidak bisa membunuh. Bukan dengan kesombongan, supaya raja itu paham bahwa kamu itu bukan Tuhan. Tuhan itu yang bisa membunuh. Kamu bukan Tuhan, kamu manusia. Mau disadarkan raja dengan cara begitu oleh anak muda tadi. Kamu tidak bisa membunuh. Sampai kata pemuda tadi, sampai engkau mengikuti syaratku. Woi, senanglah raja. Ya, senanglah raja. Raja langsung bergegas. Apa syaratnya? Nah, karena memang mau dibunuh pemuda tadi ini. Dibunuh-bunuh tidak mati-mati. Ya, misalnya Bang Wanto mau dibunuh-bunuh nggak mati-mati, nanti bilang, kalau Anda mau bunuh saya ada syaratnya. Raja mengatakan apa syaratnya? Pemuda tersebut berkata, kumpulkan semua rakyatmu. Kumpulkan semua rakyatmu di satu bukit dan tanah yang lapang. Lalu ikatlah aku, saliblah aku di atas sebuah pelepah, sebuah pokok pohon, salib di atas panggung. Kemudian ambillah anak panah dari tempat panahku. Ambil anak panah dari tempat panahku, bukan dari tempat orang lain. Dari tempat panahku, kata dia. Dari tempat panah dia. Lalu ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah ini sudah ada sejak zaman dulu. Dengan nama Allah Rabbil Gulam, Tuhannya anak muda ini. Lalu lepaskan anak panah itu tersebut mengenai pelipisnya. Jadi sebenarnya ceritanya saya agak terlewati satu paragraf. Jadi ketika dipanah, raja itu tidak baca doa. Dilepaskan, kena turun aja itu, tidak luka, tidak tembus. Itu panah nggak tembus. Nah, ini orang-orang yang punya ulu kepala itu. Dipanah lagi, tidak tembus. Pemuda tanya-tanya, kamu baca doa enggak yang saya ajarkan tadi? Enggak. Kamu tidak bisa baca doa itu. Dan harus teriak Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhannya anak muda ini. Ditembak. Begitu tembak, langsung tembus. Kata Rasulullah, matilah anak pemuda tadi. Anehnya apa? Ya. Kemudian anak itu mengambil spisnya, tempat anak panah tersebut aja, lalu ia pun meninggal. Rakyat yang berkumpul tersebut ini cerdas dan pintarnya anak muda itu, dan dia rela berkorban agar semua masyarakatnya yang ada di situ kembali beriman kepada Allah, walaupun dia tebusannya mati. Melihat anak tadi yang kena panah raja baru mati dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya satu negeri itu beriman anak-anaknya. Subhanallah. Ya. Apa yang terjadi? Raja datang lantas ada yang berkata, apa yang selama ini engkau khawatirkan? Sepertinya yang engkau khawatirkan selama ini benar-benar telah terjadi. Manusia saat ini telah beriman pada Tuhan pemuda tersebut. Lalu raja tadi memerintahkan untuk membuat parit di jalanan. Lalu dilemparkanlah, ya, siapa yang tidak mau kembali mengikuti ajaran daripada menuhankan raja Najran tersebut. Subhanallah. Jadi buatkan parit, dilempar pendek. Sekarang kejadiannya kurang lebih sama. Ya, makanya di sini disebutkan
Siapa yang membuat menganiaya orang-orang yang beriman kepada Allah, mungkin di dunia dia tidak terus mendapatkan siksa, tetapi di akhirat pasti Allah membalas. Itu pasti. Dan balasan di akhirat jauh lebih kejam daripada di dunia. Ya, Maha Adil Allah. Contoh, Hitler udah berapa juta orang dibunuh. Kalau hanya sekali ditembas kepalanya, enak kali dia, ya kan? Maka harus ada pengadilan akhirat. Harus ada pengadilan akhirat. Supaya apa? Supaya orang-orang yang zalim seperti itu memperoleh balasan yang setimpal dengan perbuatannya ketika di dunia. Ya. Insyaallah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala ketabahan. Ya. Jadi para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya hari ini kita merasakan seperti yang kita alami sekarang ini, itu belum seberapa. Ya, ada ulama mengatakan kita mesti khawatir jangan-jangan kita ini tidak dipilih oleh Allah untuk memperoleh kemuliaan syait di jalannya. Tidak seperti mereka. Mungkin saja kalau kita yang berada di negeri itu, kita tidak mampu untuk menerima ujian yang berat dari Allah seperti yang mereka alami sekarang. Maka mereka adalah orang-orang yang berjaya di atas dunia. Yang perlu kita renungkan adalah nasib kita. Kalau mereka jelas-jelas bumi ribat. Bumi ribat itu bumi darul harbi, darul peperangan. Ya. Karena ayat mengatakan kamu boleh memerangi orang-orang yang memerangi dirimu dan mengambil negerimu. Kamu sah berperang dengan mereka dan diwajibkan oleh agama. Makanya itu NU mengatakan hubbul watani minal iman. Mencintai, membela negeri kita yang tercinta ini. Kalau Amerika memang mau masuk ke sini mau nyerbu, kita serang. Peduli amat aja tidak peduli kan. Ya. Mumpung hidup di atas dunia kan, menghabiskan dosa. Ya Allah. Jadi kita semuanya berniat yang sama. Paling tidak sekarang donasi kita sebagai wujud perjuangan kita berjihad fisabilillah bi amwal, dengan harta, dan dukungan kita lewat doa. Walaupun kita malam hari ini ngantuk-ngantukan, tidak mengapa saudara-saudara. Ya, mereka sekarang ini di sana, kata orang-orang itu, kalau kamu nanti selamat dievakuasi, apa yang mau kamu lakukan? Apa kata mereka? Saya ingin tidur nyenyak, senyenyak-nyenyaknya, karena mereka tidak bisa tidur nyenyak. Nah, seperti itu. Setiap menitan mereka dibombardir, mereka tidak bisa tidur. Tapi yang anehnya, saya itu menangis sebenarnya. Ada seorang ayah mendidik anaknya yang masih usia 3 tahun. Kalau ada dengar letupan bom, mereka bahkan berdua ketawa. Diajarin anaknya supaya ketawa menghadapi bom-bom kayak gitu. Allah, nangis saya nengok itu film itu YouTube-nya itu. Anaknya itu ketawa, dia yang ketawa itu, buang, ketawa kayak mendengar letupan aja. Letupan apa namanya? Petasan. Diajarin anaknya kayak gitu. Wih, luar biasa iman mereka. Masya Allah. Oh, kita baru dengarkan petir sudah begitu, kita sudah lari masuk ke dalam, Pak. Saya waktu di Batu 9 itu. Waktu hari apa itu ya? Hari Jumat kan? Dahsyat sekali di Batu 9, saya ngopi di situ. Ya, ada anak muda begitu, lari dia masuk ke dalam, semua yang belum gemetar ya.
Masya Allah. Maka kita kalau dengarkan suara petir dahsyat kayak gitu, kita berdoa kepada Allah. Ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya ini maksudnya, kalau tidak hafal bahasa Arab, Allahumma la taqtulna bighadabika wa la taqtulna bi'azabika. Ya Allah, janganlah Engkau membunuh kami ya dengan kemarahanmu, dan janganlah Engkau membunuh kami dengan azab. Kalau ada suara petir kayak gitu ya, karena kita khawatir orang yang kena petir itu orang yang kena azab dari Allah. Ya, kita minta doa sama Allah ya. Semuanya dikasih Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Kita istirahat sedikit dulu, kita sholat doain ya, setelah itu kita zikir sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.